Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu abang kakak adik jamaah dimanapun berada. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, manallah mislahu baitan fil jannah. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau belum bisa bangun satu masjid utuh, 1, 2, 3 sak semen batu bata batu kerikil, insya Allah mengalir sampai hari kiamat. Bingung kemana kami mau salurkan? Jangan lagi bingung, salurkan ke Masjid Peradaban. Di nomor rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya mudah 33300009097 atas nama FSRMM. Konfirmasinya ke nomor berikut 0813 7733 9947. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita melanjutkan hadis-hadis kita, hadis-hadis yang atau hadis dhaif atau lemah seputar Ramadan. Mudah-mudahan semakin menambah keilmuan kita, semakin menambah pengetahuan kita, semakin bisa kita mencari yang terbaik atau mencari kenyamanan dalam kita beribadah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita masuk pada hadis yang keempat. Kemarin kita masuk pada hadis yang ketiga, sumu tasihu. Sudah ya Bapak Ibu ya? Yang sumu tasihu, berpuasalah kemudian kalian akan sehat. Nah, ini sudah kita jelaskan kemarin. Salah satu daripada takhrijul hadisnya yang dikeluar oleh Ibnu Uqail, kata Ibnu Uqail, ini hadis termasuk dhaif, lemah. Tapi kemudian Al-Albani mengatakan juga lemah. Tapi Imam As-Saghani, seorang ulama hadis, mengatakan palsu katanya. Nah, ini hadis ini sering diutarakan oleh para asatid di dalam setiap ceramah di bulan Ramadan, khususnya di malam hari, ketika malam tarawih ya, sebelum tarawih. Itu mesti disampaikan. Nah, ini penting untuk kita pahami. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada hadis yang keempat. An Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa Ramadan. Ini dia hadis yang sering dibaca. Juga termasuk hadis ini sering dibaca di mana-mana. Bahkan setiap doa ini dibaca. Nah, nanti ini kita jelaskan masalah doa. Ini sering kita dengar hadis-hadis ini di setiap doanya para imam. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa barik lana fi wa ballighna Ramadan. Sebenarnya bukan ballighna Ramadan, tapi barik lana fi Ramadan juga sama. Jadi kalimatnya barakah atau barik, keberkahan. Kita lihat artinya. Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi apabila masuk bulan Rajab, kemudian Nabi berkata, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, berkahi kami di bulan Ramadan. Nah, kita lihat takhrijul hadis ini. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini orang yang sangat-sangat terkenal, khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelayan Nabi. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Abdullah bin Ahmad. Kemudian Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'bul Iman. Imam Al-Baihaqi menulis buku judulnya Syu'bul Iman. Kemudian Imam Ibn Sidni, Amal Yawm. Kemudian ibadah-ibadah hari. Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Aswad. Dan Imam An-Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah. Dalam kitab Hilyah. Hadis ini disampaikan oleh Anas bin Malik secara marfu'. Marfu' berarti sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat orang-orang yang mencoba mentakhrij hadis ini. Penjelasan daripada Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari berkata hadis ini mungkar. Mungkar itu sejenis dengan palsu juga atau hadis yang pasti tertolak gitu. Tapi kata Imam An-Nasai, aku tidak mengerti siapa orang-orang yang ada di balik itu. Ada satu orang yang meriwayatkan hadis ini, namanya Zaidah ibn Abi Ar-Ruqat. Nah, di sini yang kemudian yang dipertanyakan oleh ulama hadis.
Jadi dalam hadis yang tentang doa tadi ada namanya Zaidah ibn Abi Ruqad. Zaidah ibn Abi Ruqad ini sebagian ulama tidak mengenal. Dari ulama hadis itu nggak kenal dia, tak kenal. Siapa nih Abu Ruqad ini? Tapi sebagian lagi mengetahui bahwa orang ini banyak dustanya. Makanya kalau banyak dusta itu tidak bisa dijadikan perkataan. Sama halnya dengan kita kan, kalau orang ini kerjaannya pembohongan aja, tak mungkin bisa dipercaya itu. Begitu zaman dulu. Tolak ukurnya itulah kalimat dustanya tadi. Dan yang paling berbahaya itu bukan masalah du'aful akli, bukan masalah hafalan lemah dalam hadis itu. Dalam hadis hafalan lemah memang menjadi masalah juga, tapi tidak terlalu kuat. Hanya saja kalau sering dusta itu yang berbahaya. Jadi saya ambil contoh Bapak Ibu. Ketika Zaid ibn Sabit itu dikumpulkannya lah para penghafal Quran. Jadi ketika dia ingin mengumpulkan Al-Quran itu, jam'ul Quran itu satu ayat itu harus dikumpulkan 10 orang. Dan 10 orang ini harus sama bacaannya, harus sama hafalannya. Satu saja yang ragu dengan hafalan dia, satu orang aja yang salah dengan hafalannya, ganti semua. Coba bayangkan, begitulah ketatnya pengumpulan Al-Quran itu. Sama dengan hadis itu, yang dibutuhkan standar dulu itu bukan hanya sekedar hafalan, tapi akhlak. Oh, ini orang nggak berakhlak nih. Kalau nggak berakhlak nggak bisa diterima itu. Kalau kerjanya cuma dusta itu, sama ruqat ini. Ruqat ini itu dikenal oleh para ulama itu dusta. Bukan hanya du'aful akli atau bukan hanya hafalan lemah. Jadi sehingga para ulama mengatakan berbagai macam komentar, termasuk salah satunya Imam An-Nasai. Ketika Imam An-Nasai, aku nggak kenal sama beliau ini. Kita nggak kenal. Dan itu dituliskan dalam kitab Syu'bul Iman oleh Imam Al-Baihaqi. Kemudian ada lagi orang yang namanya Ziyad ibn Numair. Namanya Ziyad ibn Numair. Kata Imam Yahya ibn Ma'in, itu lemah. Orangnya lemah. Lemah itu berarti hafalannya nggak kuat. Imam Abi Daud mengatakan Syanu itu hafalannya lemah, nggak kuat gitu deh. Nanti kita lihat. Apa kesimpulan hadis tersebut? Kesimpulan hadis ini oleh sebagian para ulama, hadis ini marfu' mungkar. Hadis ini memang disandarkan kepada Nabi tapi mungkar katanya. Mungkar di situ ingkar, tahu ingkar ya Bapak Ibu? Berdusta. Berdusta dia. Kata Nabi dalam hadisnya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta atas namaku silahkan mengambil tempat di neraka, kata Nabi. Ini kata Nabi. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, silahkan ambil tempat di dalam neraka. Tapi tak semuanya. Tidak semua ulama mengatakan hadis ini mungkar. Karena ada sebagian yang mengatakan hadis ini justru dikatakan hadis ini dhaif, lemah. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Syekh Al-Albani dari kalangan ulama-ulama Salafi justru mengatakan bahwa hadis ini lemah saja. Tidak lemah banget, tidak juga palsu. Artinya kalau hadis ini lemah, masih ada kemungkinan untuk bisa dipakai. Kita lihat nanti Bapak Ibu. Sekarang kita perhatikan, kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalimat ini, hadis ini disampaikan hadis ini lemah katanya. Nah, kita lihat sekarang. Posisi hadis lemah itu kata para ulama boleh diambil manfaat dan faidah. Dan ini dimasuk oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, boleh menggunakan hadis lemah itu untuk berdoa. Boleh digunakan hadis lemah itu diambil manfaat atau faidah. Bahkan dari kalangan ulama-ulama hadis ada yang mengatakan hadis palsu, hadis mungkar di dalam doa boleh dipakai. Jadi hanya untuk doa saja. Jadi kalau cuma untuk doa saja. Tetapi ada sebagian kalangan yang memang tidak mau sama sekali menggunakan hadis dhaif atau hadis lemah atau hadis dhaif banget. Lemah banget sama palsu tidak mau dia pakai. Kita ambil contoh teman-teman yang bermadhabkan Imam Ahmad ibn Hanbal atau Salafi. Kemudian Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah ini dengan Salafi ini sama. Apa yang sama? Bukan kelompoknya yang sama. Sama, ada persamaan di antara mereka. Persamaannya adalah sama-sama tidak menggunakan hadis lemah banget dan hadis palsu dalam ibadah. Itu dia. Hanya saja di Muhammadiyah masih ada toleransi. Cuman yang satu lagi, teman kita yang satu lagi ini, yang Salafi ini tidak ada toleransi. Kalau jelas itu lemah, tolak mentah-mentah. Maka kata mereka,
Dalam kitab yang lain itu, salah satu kitab yang lain yang membahas tentang masalah hadis-hadis lemah ini juga beliau katakan, tidak boleh berpegang teguh dengan hadis lemah banget, hadis palsu mutlak. Nah, ini lebih parah lagi Pak, lagi keras lagi. Tidak boleh berpegang teguh atau menjadikan hadis lemah itu sandaran, hadis lemah banget dan hadis palsu. Nah, inilah yang dipegang oleh teman-teman salafi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita terjadi perbedaan dengan teman-teman salafi, bisa jadi kita berbeda pada hal tersebut. Kita ambil contoh, Allahumma laka sumtu. Nah, ini pada hadis yang selanjutnya. Nanti kita sampai pada hadis di situ. Contohnya hadis yang tadi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, atau wa barik lana fi Ramadan. Itu mereka tak pakai. Teman-teman salafi tak pakai. Bahkan Bapak Ibu tidak akan dengarkan hadis ini, doa ini di dalam kelompok Muhammadiyah. Tidak akan dengar. Karena mereka tidak mau menggunakannya. Tetapi kata para ulama sebagian, seperti Imam Al-Haytami, Imam Al-Haytami ini murid daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani punya murid namanya Imam Al-Haytami. Imam Al-Haytami ini juga punya murid. Dan banyak muridnya Bapak Ibu. Salah satu muridnya Zainuddin Al-Malibari. Zainuddin Al-Malibari. Itu menuliskan tentang perkara hal demikian. Salah satu yang dituliskan oleh Imam Al-Haytami tadi, bahwa hadis-hadis yang lemah itu tidak ada persoalan dan boleh dipakai. Bahkan sebagian ulama mengatakan sunnah mengambil faidah daripada hadis-hadis dhaif, kecuali hadis palsu. Nah, kalau hadis palsu tak boleh kecuali doa. Dan saya sepakat pada poin yang ini Bapak Ibu. Saya bertanya sama guru saya, kira-kira bagaimana dengan hadis palsu itu? Ingat kata dia, dalam hadis palsu itu dalam doa boleh, tidak ada masalah. Karena banyak orang berdoa Pak. Bahkan ini menjadi perdebatan para ulama tentang boleh tidak kita berdoa meminta urusan dunia. Meminta urusan dunia dalam doa. Mau doa di dalam solat ketika di akhir solat, maupun doa setelah solat. Boleh tidak kita meminta urusan dunia? Oh, sebagian ulama itu makruh Pak. Sebagian ulama itu makruh dan tidak boleh. Tapi ini urusan doa. Setiap orang boleh berdoa dengan lisannya, dan Allah akan terima sejauh doa itu baik. Ya Allah, aku minta mobil 5 lah, kalau bisa gitu kan. Jangan ragu. Kalau bisa itu berarti ragu tuh. Ya Allah, pokoknya aku tak mau tahu, mobil itu harus ada di rumah kan gitu. Boleh saja. Cuman masalahnya kalau tak kerja kan tak dapat juga. Masa mau tunggu turun datang dari langit kan begitu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Itu hadis yang keempat. Kemudian hadis yang kelima. Dalam hadis yang kelima ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentang ini sering juga, lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan la takuna sanatu kulluha Ramadan. Kata Nabi begini dari Ibnu Mas'ud itu, kalaulah umatku tahu apa yang tersembunyi di balik bulan suci Ramadan, maka mereka akan berharap semua bulan itu jadi Ramadan. Nah, kan ini sering juga Bapak Ibu dengar. Lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan la takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalau seandainya umatku ini tahu apa yang ada yang tersembunyi di balik bulan suci Ramadan, saya pastikan semua mereka berharap semua bulan itu Ramadan. Sebenarnya Bapak Ibu, secara teks hadis ini itu sebenarnya tidak bermasalah. Secara matan, secara teksnya itu tak bermasalah. Karena kita semua yakin bahwa mesti bulan Ramadan ini dalam hadis-hadis yang sahih itu ada keutamaan dan lebih daripada bulan yang lain. Itu pasti. Dan itu sudah disampaikan. Salah satu dalam hadis yang sahih keutamaan bulan suci Ramadan, puasa Ramadan itu yang memberi pahalanya Allah langsung. Wa ana ajzibi, kata Allah. Itu kan keutamaan. Yang kedua, lipat ganda pahala dalam hadis yang hasan. Hadisnya hasan Pak. Di bulan Ramadan Bapak Ibu melakukan ibadah, dilipat gandakan oleh Allah. Hadis ini itu hasan. Artinya hadisnya kuat, sahih kuat, hasan kuat. Yang menjadi persoalan itu terdapat pada perawi hadisnya yang meriwayatkan hadis ini. Apakah yang meriwayatkan hadis ini thiqah, bisa dipercaya atau tidak? Sama kembali. Jadi tingkatannya, kalau dia lemah biasa saja, itu hafalannya aja Pak yang lemah. Misal Ridwan hafalannya lemah, berarti apa yang diucapkan oleh Ridwan ini tidak terlalu kuat.
Bang Didi hafalannya bagus, cuman agak suka bongak sedikit. Itu lebih parah tingkatan daripada yang tadi, Pak. Ini. Cuman yang satunya lagi misalkan Atuk kuat sekali hafalannya, tidak pernah dusta. Ini ya tingkatan sahih itu yang seperti tadi itu. Kalau saya bisa jadi hasan, bisa jadi dhaif. Kalau Bang Didi bisa jadi palsu, mungkar, karena dia menipu. Yang ditakutkan oleh para ulama itu sangat banyak. Jadi gini, Pak, dalam persoalan hadis ini, Bapak Ibu, oleh kaum orientalis itu dibuat satu takhrij hadis, namanya Alkitab Al-Mu'jam Al-Mufahras lil Alfadhil Ahadis, kitab-kitab tentang mencari hadis. Itu yang buat bukan orang muslim, yang buat orientalis. Nama judul kitabnya Al-Mu'jam Al-Mufahras lil Alfadhil Ahadis. Itu cara indeksasi hadis namanya. Justru yang buat bukan orang muslim, orang kafir, orientalis, ateis, nggak punya agama dia. Ini dulu, kenapa dia tulis ini? Tujuannya satu, membuat rusak otak umat muslim. Jadi caranya untuk merusak itu di mereka masuk, Pak. Ada kamus terbesar di dunia ini, termasuk salah satu kamus terlengkap, kamus bahasa Arab. Judulnya Munjid. Yang nulis juga bukan orang Arab, bukan orang muslim. Orang asli orientalis juga. Kalau tak salah saya Belanda. Kalau tak Belanda berarti Jerman tuh. Cuman dua itu biasanya yang kental dalam. Uniknya dipakai itu, Pak. Termasuk yang tadi, indeksasi hadis tadi. Kenapa? Karena bagi orang liberal begini. Kata kaum-kaum orientalis itu bahwa hadis itu datangnya setelah Nabi 200 tahun. Jadi hadis itu baru ada 200 tahun setelah Nabi. Coba bayangkan, saking seriusnya mereka merusak kita itu. Mereka katakan bahwa hadis ini 200 tahun setelah Nabi. Bayangkan di antara mereka ada yang mempelajari hadis ini dan merusak hadis ini, Pak. Merusak. Sehingga mohon maaf itu di antara mereka ini ada yang serius konsen dalam merusak hadis itu. Konsen merusak hadis. Sehingga bermunculan, Pak. Termasuk ada orang-orang yang merusak, merubah kalimat-kalimat di dalam hadis. Dan ini tidak hanya di kalangan orientalis saja. Di kalangan orang-orang yang tidak suka banyak. Kita ambil contoh Syiah. Syiah itu Bapak Ibu banyak sekali merubah hadis. Yang ada hadisnya itu. Yang mereka tak suka, mereka ganti. Yang hadisnya dari Ali bin Abi Thalib, mereka ambil. Yang hadisnya bukan dari Ali bin Abi Thalib atau dari sahabat yang lain, mereka tolak. Ini Syiah bahaya, Pak. Bahaya. Sama halnya oleh sebagian ulama yang dikecam itu ada hadis-hadis yang dirubah. Ada. Orang-orang dari oknum-oknum sebelah yang tak bertanggung jawab itu ada. Oknum-oknum sebelah yang tidak bertanggung jawab itu merubah hadis banyak, Pak, dan ulama terdahulunya itu. Ulama-ulama yang tidak suka itu dirubah hadisnya itu, Pak. Dan itu ditemukan dari beberapa kitab itu. Oleh para ulama-ulama salaf itu ditemukan ternyata ada kalimat-kalimat hadis yang dirubah sama mereka. Baik dari perawinya ataupun dari matannya. Coba bayangkan saking seriusnya merusak. Dan itu, Pak, serius mereka merusak itu. Bayangkan 200 tahun kata mereka, kata orientalis, ingin merusak kita tadi. Nah, salah satu ketakutan para ulama adalah bahwa hadis ini itu perkataan Nabi. Yang perkataan Nabi ini turun-temurun. Dan bisa saja dihafal oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jumlah hadis ini lebih banyak daripada ayat Al-Quran. Sehingga kebenaran hadis ini itu diterima oleh sekian banyak. Karena yang duduk bersama Nabi dalam halaqah itu banyak, Pak, sahabat-sahabat itu. 60 lebih yang zahir. Yang tak zahir lebih banyak lagi. Sehingga ada orang yang mendengar setengah-setengah. Ada orang yang ada orang yang mendengar yang full. Sehingga ketika mereka meriwayatkan tergantung kepada akhlaknya. Disinilah kemudian oleh para ulama mengumpulkan syaratnya, Pak. Syarat bisa menyampaikan hadis tadi apa? Satu, orang yang terpercaya, jujur dia, kuat hafalannya, berpegang teguh dia dengan Al-Quran dan hadis. Kalau tidak, tak bisa, Pak. Tidak bisa kita terima itu. Sehingga dijadikan oleh para ulama sandaran terkait syarat-syarat untuk meriwayatkan hadis tersebut. Nah, termasuk salah satunya hadis yang tadi kita bacakan. Kalau taulah umatku ini di Ramadan, dia berharap semuanya itu menjadi Ramadan. Hanya saja hadis ini diriwayatkan dari jalur yang berbeda. Dalam jalur yang lain
disampaikan oleh para ulama yang bentuk singkatnya. Kata Nabi, "Lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan latakuna sanatu kulluha Ramadan." Ini hadis yang singkatnya. Yang tadi yang pertama saya baca tuh panjang sekali, yang hadis singkatnya. Hadis yang singkat ini, yang kedua itu hadisnya dhaif, tidak dhaif banget tapi dhaif saja, lemah saja. Hadis yang pertama saya baca mungkar, palsu karena periwayatnya, Pak. Tetapi karena ada yang lain, jalur yang lain yang meriwayatkan, dan oleh sebagian ulama dianggap hadis ini secara teks tidak bermasalah, maka boleh digunakan meskipun hadisnya lemah. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami Bapak Ibu? Masih aman kan nih? Aman Bapak Ibu? Terus bagaimana cara kami Ustaz kalau ada Ustadz yang ngomong? Ini yang paling penting nih. Sebenarnya poinnya di situ memang. Kalau ada Ustadz yang berbicara, maka Bapak Ibu sebenarnya kita bukan miris ya Bapak Ibu ya. Kekhawatiran kita di situ sebenarnya. Karena kita berharapnya para asatid ini sebelum mereka menyampaikan sesuatu, coba kembali dulu kepada buku. Pelajari dulu, lihat dulu kembali kepada para ulama. Sekarang ini sangat-sangat mudah belajar itu Bapak Ibu. Untuk melihat satu hadis itu, tulislah kalimat hadis itu di atas di Google. Nanti keluar itu dalam bentuk baik makalah, PDF, YouTube, ada semua. Carilah ulama yang kompeten menurut kita. Anggap misalkan pakar hadis Ali Mustafa Ya'qub misalkan. Keluarlah kalimat itu. Bagaimana pandangan Ali Mustafa Ya'qub tentang hadis ini? Atau lihat takhrijul hadis. Melihatlah. Jangan seolah-olah kita ini hanya terbebani berharap dapat jadwal. Setelah mendapat jadwal kita tidak mau mengkoreksi apa yang kita sampaikan, atau kita tidak mau tuliskan apa yang mau kita sampaikan, sehingga kadang-kadang yang kita sampaikan itu keluar daripada jalurnya Pak. Yang itu masih mending kalau keluar daripada jalurnya. Kalau yang kita sampaikan itu mohon maaf salah, justru kita jariyatus su' Pak. Ini yang persoalannya Pak. Ini menjadi persoalan Pak bagi kami. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ditanyakan sama Bapak, itu bagaimana cara kami? Sementara ada ustadz yang menyampaikannya. Terbaiknya Bapak Ibu, jangan sampaikan ketika ustadznya itu lagi ceramah. Duduk setelah selesai ceramah, samperin ustadz, hadis yang tadi betulkah? Kira-kira apa konsekuensinya Ustadz itu? Nah, itu penting. Untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat seperti ini, Bapak Ibu, perlu adanya kejujuran. Kalau tak jujur, ini susah. Kenapa teman-teman salafi tidak mau menyampaikan bahwa hadis ini ada dari cara yang lain atau dari jalur yang lain? Karena bagi mereka tidak ada namanya berpegang teguh dengan hadis dhaif atau hadis lemah banget, hadis palsu, tidak ada Pak. Makanya mereka ambil cuma yang sahih saja. Kalau yang sudah sahih sudah, kalau tidak sahih jangan pakai, begitu Pak. Tapi sebagian ulama mereka harus sampaikan sebenarnya, karena ada ulama yang mengatakan berpegang teguh dengan, bukan berpegang teguh, mengambil faidah dari hadis yang lemah itu boleh. Dan itu jalurnya sama, kitabnya sama Pak, tidak berbeda. Kitab yang dipakai sama, rujukannya sama, referensinya sama. Kita misalkan referensi kita Ibnu Al-Haytham, Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka juga sama Pak, kembalinya ke situ juga. Artinya kalau jalur kembalinya sama, otomatis harusnya disampaikan dengan berbagai macam bentuk, kan begitu, bukan dari satu arah saja. Hanya saja kalau kita mau berpegang pada satu kami, tidak menggunakan hadis dhaif, itu tidak ada masalah. Menjadi masalah itu dia tak sampaikan. Yang disampaikan pokoknya hadis ini dhaif, tertolak mutlak, selesai. Itu masalah itu Pak. Itu masalah itu. Karena tidak semuanya. Apalagi teman yang sebelah kiri kita, itu kental sekali untuk menolak teman sahabat kita yang sebelah kanan itu. Jadi Muhammadiyah tengah-tengah Pak. Samping kanan teman-teman Salafi, samping kiri teman-teman Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama kental menolak daripada Salafi kental menolak daripada pemahaman para ulama-ulama yang di sini. Jadi yang di tengah-tengah ini Muhammadiyah, agak aman sedikit.
Jadi cari aman, tidak terlalu kental ke sini, tidak terlalu kental ke sini, sehingga tidak terjadi masih bisa masuk di tengah-tengah. Baik, hadis yang ke-7. Hadis yang ke-5, 6, sekarang yang ke-6. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Tidak ada kalimat birahmatika ya arhamar rahimin, tidak ada. Tidak ada. Kita lihat hadis lengkapnya. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa bika amantu, tak ada. Wa ala rizqika aftartu. Nanti kita lihat kalimat wabika amantu dan birahmatika ya arhamar rahimin ini kapan? Kok bisa ada yang nambah? Hadisnya cuma Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Itu cuma hadisnya. Yang hadis ini hanya sampai di situ. Ada tambahan wabika amantu birahmatika wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Tambahannya 2. Wabika amantu, kemudian birahmatika ya arhamar rahimin. Sebagian ulama tidak ada tambahan itu. Dalam hadisnya itu tidak ada tambahan. Tapi ada tambahan oleh sebagian para ulama, itu karena di dalam doa. Diambillah oleh ulama salaf terdahulu, ada kalimat itu, cuma tidak masuk dalam aturan hadis. Yang lengkap tadi, kalau yang lengkap tadi itu disebut hadisnya palsu. Tidak ada, Pak. Cuma pada hadis yang pertama tadi, yang tidak ada wabika amantu dan birahmatika ya arhamar rahiminnya tak ada, itu hadisnya disampaikan lemah. Jadi Bapak Ibu, tapi boleh tidak kami berdoa begitu Pak Ustaz? Nanti kita lihat di akhir. Kita lihat dari Mu'az bin Zuhra, dikeluarkan oleh Imam Abi Daud di dalam nomor hadis 2358 dalam kitab Al-Marasil. Kemudian Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubra, oleh Imam As-Sunni dalam kitab Amalul, kemudian Takhrijul Kabair oleh Imam Al-Bukhari. Nah, kita lihat Bapak Ibu, riwayat hadis ini setidaknya ada 3 penyakit gitu. Ada 3 penyakit. Penyakit pertama, ada Ismail ibn Amr dalam riwayat yang tadi. Ada namanya Ismail ibn Amr, rawi yang lemah sebagaimana dilemahkan oleh Imam Al-Darqutni. Kemudian beliau berkata bahwa orang ini lemah hafalannya. Orang ini Imam Ismail ibn Amr ini hafalannya lemah. Daud mengatakan perawi yang itu namanya matruk, orang yang tak boleh dipakai, ditinggalkan. Apa yang dia sampaikan harus ditinggalkan, tidak boleh dipakai. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahumullah dalam kitab Tahzibut Tahzib. Kemudian ada namanya tafarrud riwayah. Tafarrud riwayah itu hadis ini seolah-olah perawinya cuma satu. Dan perawi yang satu ini justru tidak terpercaya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, kalau perawinya banyak masih mending. Ada 5 orang yang meriwayatkan. Oh, ini masih agak ngambang sedikit. Masih bisa tidak palsu semua, mesti tidak pendusta semua. Pasti ada satu yang jujur di antara 5. Tapi ini sudah satu-satunya periwayatnya. Kalau sudah satu-satunya periwayatnya oleh sebagian ulama dikatakan bahwa dia ini pendusta, maka bisa jadi hadis tersebut palsu, hadis tersebut mungkar atau lemah, sangat lemah gitu. Kata Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, ini hadis perawinya cuma 1. Nah, dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, kemudian At-Tabrani dalam Al-Kabair, Abdul Malik ibn Harun juga mengatakan dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ibnu Abbas secara marfu, riwayat ini palsu. Jadi ini masalah doa nih Bapak Ibu, masalah doa. Sekarang kita lihat apa kata para ulama. Kita lihat dalam tempat yang lain. Kata para ulama, disandarkan oleh salah seorang ulama yang merujuk kepada Imam Al-Haytami. Kata para ulama yang berkaitan tentang hadis tadi, sekalipun hadis itu lemah sekali, di dalam doa tidak dipersoalkan untuk dipakai, boleh. Makanya kenapa majelis ulama
tidak menghapus doa ini. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Keluar di TV-TV kita, Pak. Pas mau berbuka kan keluar tuh. Tunggu beduk nunggu tok tok tok. Sekarang tak pakai beduk lagi, pakai serinai. Kalau udah pakai serinai itu udah terasanya sudah ndak zaman dulu. Kalau pakai beduk baru terasa kok zamannya dulu sekali. Sekarang tak ada lagi. Mungkin yang nukul beduknya tak kuat lagi. Tapi lebih terasa itu, Pak. Lebih terasa itu. Kan terasa. Jadi kalau kita merasakan sirina ini dah kayak di sekolah aja. Begitu juga sekolah kan sekarang dah kagak pakai bel lagi. Pakainya sirinai. Kalau dulu teng kan enak. Sekarang tak lagi. Jadi zaman terus berkembang. Besok tak pakai itu lagi. Datang gurunya sudah keluar selesai gitu kan gitu. Besok buka puasanya bukan pakai sirinai lagi. Pakai toa dari masjid. Woi buka gitu. Karena ada banyak juga yang begitu. Banyak model. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada persoalan tadi, bagaimana kalau kami tetap berdoa dengan ini, Pak Ustaz? Silahkan Bapak Ibu, tidak ada masalah. Hanya saja Bapak Ibu tidak boleh kalau ada orang bilang begini, Pak, Bu, hadis dalam doa ini itu palsu atau lemah. Bapak Ibu tidak usah beralasan apapun. Iya, kami cuma doa. Kan doa boleh pakai bahasa apapun. Nah, itu saja. Tapi jangan pula keras-kerasan. Karena secara hukum kita tidak boleh bersandar dengan itu. Hanya saja para ulama mengatakan boleh menggunakannya. Boleh menggunakannya dalam doa. Makanya banyak doa-doa yang tidak ada di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa minta istri kedua itu tidak ada Nabi ajarkan. Tidak ada tuh Pak, tidak ada. Tapi kalau pengen poligami ya silahkan kan. Tapi doa minta itu tidak ada. Doa, pokoknya banyak doa-doa itu cuma oleh para ulama dalam etik doa, dalam etika doa boleh kok Pak, diperbolehkan oleh para ulama itu kita berdoa dengan bahasa apapun. Bahasa apapun saja boleh. Tidak harus bahasa Arab. Kita cuma bisa bahasa Indonesia. Terus kita harus hafalkan dulu Arab baru kita bisa berdoa. Enggak. Itu tertolak begitu tuh pemahamannya. Sama halnya khutbah Jumat. Nah, kalau khutbah Jumat ini kan ada sebagian golongan Pak LDII itu khutbah Jumat dia tidak mau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab itu, sehingga dibawalah buku ke atas, baca buku itu. Tapi bolehkah pakai berbahasa Indonesia? Ya kita memang harus dengan bahasa kaum. Kalau kita pakai bahasa Arab dalam khutbah Jumat, kira-kira ada yang paham tidak? 1, 2, 3 orang yang paham. Kalau di pesantren mau pakai bahasa Arab khutbah Jumat ini silahkanlah. Tapi kalau di sini khutbah Jumat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu sadaqallahul azim kata dia. Selesai. Pakai bahasa Arab semua kata jemaah. Amin kata dia. Padahal orang enggak doa, cuma menyampaikan khutbah. Uniknya lagi kalau kita nggak paham bahasa Arab begitu Pak. Jadi banyak hal. Dan itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, makanya menjadi landasan para ulama. Sedangkan dalam kita menyampaikan sesuatu tidak harus menggunakan bahasa Arab. Apa tak lagi dalam doa. Doa itu bebas Pak, siapapun boleh berdoa dan berhak dalam model apapun. Asalkan tidak berdoa yang jelek-jelek. Allah tidak menerima doanya hamba yang jelek-jelek, itu tidak mau Allah terima Pak. Tapi kalau kami terzolimi Pak Ustaz, tak perlu Bapak Ibu berdoa untuk kejelekan orang lain, Allah sudah akan balas itu Pak. Tapi kalau Bapak Ibu tambah dengan kebaikan, yang tadinya dibalas keburukan gak jadi yang baik. Dan kebaikan itu kembali kepada kita. Makanya Nabi sangat mengecam, tolong jangan berdoa yang buruk untuk saudaranya. Nabi tak boleh Pak. Kata Nabi, jangan berdoa yang jelek-jelek untuk saudara. Doakan yang baik-baik, sekalipun dia menyakiti kita. Pertanyaannya, itu hatinya malaikat atau bukan itu? Nah, kalau hatinya malaikat bisa dia doa begitu Pak. Udah, insya Allah kita doakan yang baik, tidak apa-apa. Tapi sekali ditabraknya penyot mobil depan tuh kan, saya tidak yakin tuh kalau kita berdoanya yang baik. Ya Allah, semoga orang yang menabrak ini mudah-mudahan masuk surga. Allah mudahkan rezekinya kan. Kita ngamuk dulu tuh mesti. Ngamuk dulu. Kecuali orang-orang yang betul-betul beriman Bapak. Nah sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Baik, itu hadis yang ke berapa tadi Bu? 6. Nah, jadi sekarang terus bagaimana hadis yang sahih dalam berdoa itu sudah kita sampaikan.
Hadis yang sahih itu dalam doa sebelum berbuka puasa, satu, Bismillahirrahmanirrahim. Itu cuma yang paling sahih. Nah, setelah Bapak Ibu makan, minum, barulah Bapak Ibu menggunakan tambahan doa. Dhahabat tama wabtabatil uruq wattabatil ajru insyaallah. Itu boleh tambahan, silahkan. Tetapi kalau masih berpatokan pada yang lama, karena ini sudah sebuah tradisi Ustaz, udah kebiasaan kami berbuka dengan begini, bagaimana Pak Ustaz? Tetap dahulukan dengan bismillah dulu. Bismillah dulu baru berdoa Allah malaka sumtu wa bika amantu. Ini jangan tiba-tiba mentang-mentang air di depan sudah ada, perut sudah sangat lapar, langsung diminum aja. Allah malaka sumtu wa bika, salah. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar itu bismillah dulu, setelah bismillah baru kemudian mau tambah dengan doa silahkan, atau makan dulu baru didoakan dengan yang tadi silahkan, tidak ada masalah. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Yang masih ragu silahkan. Terus bagaimana Pak? Tidak ada bagaimananya Bapak Ibu. Yang jelas hadis ini dhaif jiddan, lemah banget, dan sebagian ulama mengatakan hadis ini tidak bisa dijadikan rujukan, tidak bisa dijadikan referensi, tidak bisa dijadikan sandaran. Baik, sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kalau bisa pakailah hadis-hadis yang baik dalam berdoa atau dalam beribadah. Tapi kami cuma hafalnya itu saja Pak Ustaz, tidak ada masalah, jangan itu dikerdilkan. Tapi kalau ada orang kemudian tidak suka dengan kita yang menggunakan doa tersebut, ya sudah, biarkan saja. Tidak usah mencela, karena ini ada yang suka dan ada yang tidak. Mesti begitu Bapak Ibu. Banyak yang tidak suka dan banyak juga yang mengikuti. Mayoritas pasti masih menggunakan, tapi yang lain tidak menggunakan. Tidak ada masalah. Baik Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, kata Nabi dalam hadisnya an Abdullah bin Amr ibn As, yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lis-sha'im 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Kata Abdullah bin Amr ibn As, Amr bin As punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi orang yang sedang berpuasa ada doa yang tidak ditolak. Paham maksudnya Bapak Ibu? Setiap orang yang berpuasa itu kan kata para ulama, kalian berdoalah, tidak mungkin Allah tolak doa kalian. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, secara teks itu tidak bermasalah, karena ada penguat dari yang lain. Kata penguatnya begini, setiap orang yang melakukan ibadah puasa dengan yang baik-baik itu, atau dengan keimanan, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Betul ya Bapak Ibu ya? Man shama ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah ampuni dosa dia. Ini menjadi alasan Pak, bagi orang-orang yang berpuasa berdoa kepada Allah, bahwa siapapun yang berdoa kepada Allah akan Allah kabulkan doa dia, tidak Allah tolak. Kenapa begitu? Keutamaan orang yang berpuasa. Berpuasa. Hanya saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jika yang berdoa ini tidak berpuasa, bermaksiat, tidak beriman kepada Allah, mungkinkah ini dia diterima oleh Allah meskipun dia berada di bulan suci Ramadan? Mungkinkah Allah terima puasa doanya? Inilah yang kemudian menjadi perdebatan para ulama. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Dia tidak berpuasa, tapi mengaku berpuasa di bulan suci Ramadan, mengambil keutamaan Ramadan. Oleh sebagian ulama mengatakan tidak ada gunanya, ditolak sama sekali. Apalagi kalau orang berpuasa tapi dia tak sholat, ini mestilah Pak. Jadi Bapak Ibu, di dalam puasa itu ada namanya muhbitat. Muhbitat itu artinya yang membatalkan pahala puasa. Puasanya dapat, pahalanya tak dapat. Namanya muhbitat namanya.
Apa namanya Bapak Ibu? Muhbitat. Puasanya dapat, dia tetap jalan puasa. Pahala tak dapat, namanya muhbitat. Salah satu di antaranya adalah orang yang puasa tapi tak sholat. Jadi sekalipun dia berdoa kepada Allah, Bapak Ibu, orang tak sholat. Tak sholat dia, tapi dia puasa, Ustaz. Ini yang dimaksud oleh para ulama. Dia berpuasa, tapi lisannya mencaci maki orang. Dia berpuasa, tapi lisannya kerjanya mencaci maki, menzalimi orang. Maka masuk dalam kategori muhbitat. Berpuasa tapi tidak dapat pahala. Tapi kalau muftirat atau mufattirat, itu yang membatalkan secara zahir. Makan, minum, lagi puasa, Bapak Ibu makan, batal tidak puasanya? Batal puasanya, batal pahalanya, kan begitu. Tapi yang tadi, Bapak Ibu puasa, tapi Bapak Ibu tidak sholat, menzolimi orang lain, salah satu di antaranya misalkan, maka Bapak Ibu tidak dapat pahala puasa. Yang Bapak Ibu dapat capeknya puasa. Capek puasa. Nah, itu dalil yang pertama, yang memperkuat bahwa orang yang berpuasa dan beriman, maksudnya berpuasa dengan keimanan, bukan berpuasa tanpa iman. Makanya hadis penguatnya itu man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Itu yang paling sahih hadis itu. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan jika dia berdoa kepada Allah, Allah tidak menolak doa mereka. Tapi kalau dia tak sholat, bisa jadi Allah tolak. Dia puasa tapi tak sholat, bisa jadi Allah tolak puasa. Allah tolak doanya, bisa jadi Allah terima. Nah, hadis ini Bapak Ibu, oleh sebagian kalangan dikatakan hadis ini lemah dan bermasalah. Nah, kenapa kok bermasalah? Karena kata Syekh Al-Albani, hadis ini lemah sekali. Kemudian kata Ibnul Qayyim mengatakan bahwa hadis ini sangat-sangat lemah sekali. Oke. Tapi dalam riwayat yang lain justru dikatakan hadis ini majhul. Majhul itu tahu Bapak Ibu, jahil, bodoh. Tapi dalam kondisi sesuatu saja tertentu. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, oleh para ulama mayoritas mengatakan hadis ini sebenarnya tertolak, tidak bisa dipakai. Tertolak. Kenapa kok bisa dikatakan tertolak? Ternyata ada salah seorang di antara perawi hadis ini yang dianggap pandai sekali atau sangat pendusta. Nah, inilah Bapak Ibu kenapa para ulama mencoba, karena begini Bapak Ibu, kenapa ulama-ulama itu menuliskan mencari tahu hadis lemah, hadis palsu? Karena Bapak Ibu, pada masa perubahan meninggalnya Nabi, ketika Nabi sudah meninggal, itu berganti Pak, berganti masa. Dari baginda Nabi ke sahabat. Sahabat Nabi masih jujur Pak, masih baik semua. Dari sahabat Nabi pindah ke tabi'in, masih kuat Pak, masih bagus. Dari tabi'in pindah kepada tabi'in, sudah mulai ada orang yang tidak bertanggung jawab. Sudah mulai ada orang-orang yang tidak suka. Dari tabi'in masuk kepada ulama, disinilah terjadi Pak. Kapan itu? Pertikaian itu terjadi ketika nampak permusuhan antara, mohon maaf, antara Syiah dan Sunni, antara Khawarij, Mu'tazilah, dan bermunculannya golongan-golongan yang sesat itu. Itulah yang menjadi kekhawatiran Pak. Para sahabat itu sudah mengkhawatirkan kejadian ini, karena mesti akan terjadi kejadian seperti ini. Sehingga ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan atas nama Nabi untuk mendapatkan kepentingan. Itu banyak, bukan tak ada Pak. Sehingga tersebarnya hadis-hadis ini, lemah palsu ini, itu disebabkan ada oleh oknum-oknum yang tidak bermanfaat. Itulah yang kemudian menjadi alasan oleh para kaum orientalis. Mereka katakan bahwa perkataan Nabi itu penuh dusta. Kenapa kok mereka katakan penuh dusta? Ada dari hadis palsunya, ada hadis lemah bangetnya, kata dia. Itu kalau mereka ingin merusak Islam. Sampai-sampai orang muslim pun dari kalangan kaum liberal itu mengatakan bahwa kami tidak percaya dengan Muhammad, karena Muhammad itu pendusta.
Karena dia juga manusia, bisa saja dia berbohong, bisa saja dia salah. Itu alasan mereka, Pak. Sehingga yang paling mudah untuk mereka serang adalah hadis-hadis Nabi. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Perlu bagi kita untuk mengetahuinya, perlu sangat. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pemulaan bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa tahu sedikit demi sedikit meskipun tidak banyak. Ya kalau pengen banyak ya kita harus belajar lebih banyak kan, Pak. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan bisa menambah kewaspadaan kita dalam beribadah. Jangan sampai kita melakukan ibadah tanpa ada rujukan, referensi atau sandaran. Yang kita takutkan itu beribadah seperti orang bodoh. Beribadah seperti orang bodoh itu beribadah tapi tidak punya alasan dan sandaran. Itu saja yang kita takutkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Aman? Aman. Tenang, aman duduk. Aman ya Bapak Ibu ya? Tidak ada pertanyaan ya? Cukup ya, sudah aman ya? Berarti kalau besok kita berpuasa bukannya bagaimana? Itu pandai-pandai lah Bapak Ibu. Kan sudah paham. Artinya sudah dapat pencerahan, sudah tahu kita bagaimana harus mensikapinya. Dan tidak perlu ada perdebatan di antara kita dengan siapapun. Lakukan yang menurut kita, karena sudah kita ketahui sedikit demi sedikit, cukup kita jadikan sandaran dan patokan saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di subuh hari ini ada manfaatnya bagi kita semua, bisa kita ambil petik, pelajaran bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Allahumma ja'al tajammu'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.